Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun wa bi rahmatihi tatanazzalul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumi liqa'ihi amma ba'd. Fa yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang kalam saya ingin langsung saja memasuki majelis adab. Karena untuk majelis sirah sudah kita laksanakan kemarin, ya pekan kemarin. Sekarang kita akan masuki majelis adab. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran sebagai panduan atau rujukan untuk belajar adab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, yang telah menulis banyak karya dan ilmu, diantaranya yang paling terkenal adalah Riyadhus Shalihin, kemudian hadis arba'in. Beliau melanjutkan ilmunya. Beliau menyampaikan, bukan melanjutkan ya, saya ada beberapa hal yang belum disampaikan dari tema yang kemarin sudah kita bawakan. Ya, tema dari kalimat beliau di dalam muqaddimah At-Tibyan, beliau mengatakan wa dhamina hifdhahu min tatarruqi taghayyuri ilaihi wal hadatsan. Lalu wa huwa mahfudun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malawan. Itu kemarin yang baru kita sampaikan. Nah, kesimpulan pertemuan yang lalu dari kalimat tadi, saya simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjamin penjagaan Al-Qur'an itu dan berbagai penjagaan-penjagaan yang lain dari upaya perubahan dan penambahan. Min tatarruqi at-taghayyur, dari berbagai upaya perubahan, merubah Al-Qur'an, dan wal hadatsan, dan penambahan dengan hal-hal yang baru. Allah jaga Quran, hanya Allah yang bisa menjaganya. Maka pertanyaannya, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Kemarin kita sudah jelaskan, kita bawakan surat Al-Qiyamah ayat yang ke-16 sampai ke-19 itu, bahwa, dan ini melalui tafsir atau penjelasan para ulama, bahwa Allah menjaga Al-Quran itu dengan mengumpulkan dan menyimpannya di dalam dada Rasul, menyimpannya dan dikumpulkan di dalam dada Nabi, sehingga Nabi mampu untuk membacakan Al-Quran seluruhnya tentu beserta penjelasannya. Untuk itulah mengapa di sini kita juga ingin menyampaikan tentang pentingnya belajar sirah nabawiyah, pentingnya juga belajar sejarah para sahabat. Nah, di sini karena ada keterkaitan yang kuat dan erat dengan hafidhul wahyi, antara sirah nabawiyah dengan hafidhul wahyi. Ya, dengan penjagaan Al-Quran atau penjagaan wahyu itu erat hubungannya dengan sirah nabawiyah, ya, karena Al-Quran itu pertama kali diwahyukan kepada
nabi. Yang pertama kali juga menjaga Quran adalah nabi, sehingga hanya nabilah yang paling paham, hanya nabilah yang paling tahu bagaimana cara menjaga Quran. Hanya nabi saja. Ya, setelah Allah tentu ya. Lalu karena proses penjagaan Al-Quran itu dilanjutkan, proses penjagaan itu dilanjutkan berikutnya oleh generasi sahabat, maka yang paling tahu bagaimana menjaga Al-Quran berikutnya setelah Nabi adalah para sahabat. Gitu, para sahabat. Sehingga di fase ini, di fase Nabi dan sahabat, di fase Nabi dan para sahabat ini fase paling penting bagi umat Islam khususnya. Fase paling penting bagi umat Islam khususnya dari sejarah hidup manusia. Sejarah hidup manusia tentang keterkaitan dengan proses Al-Quran itu dijaga Allah. Bagaimana prosesnya Al-Quran itu dijaga oleh Allah? Nah, fase yang paling penting untuk dipahami oleh umat Islam adalah di fase Nabi dan sahabat. Karena di fase inilah begitu concern, begitu fokus Al-Quran itu, atau mereka begitu fokus dalam menjaga Quran. Di fase ini nih, di fase sahabat. Sehingga sampai Nabi kita bersabda, la taktubu anni ghairil Quran. Jangan tulis dariku selain Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi sedang fokus ke Quran. Nah, ini sebagai pembuktian bagaimana cara Al-Quran itu dijaga. Bagaimana proses Al-Quran itu dijaga. Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan lisan Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan pena para sahabat untuk menulis. Yang di situ secara tidak sadar menjadi cara untuk menjaga Quran. Maka memang seharusnya kita yang mengaku ingin menjaga Quran, kita yang mengaku ingin hafal Quran, lalu tidak dekat dengan sirah Nabi, lalu tidak dekat dengan sirah para sahabat, ya bagaimana ceritanya? Bagaimana kita akan bisa menjaga Quran? Bagaimana kita tahu Al-Quran itu bisa terjaga dalam dada kita dengan cara kita dihafal? Ya, kalau kita tidak mendapatkan kabar, berita, kisah bagaimana para sahabat dulu melaksanakan, atau bagaimana dulu proses pelaksanaan terbaik di zaman sahabat dalam rangka menjaga Al-Quran. Dalam rangka menjaga Quran itu proses pelaksanaan terbaiknya adalah di zaman sahabat. Salah satu kuncinya atau ya kuncinya lah ya, itu di kalimat tadi, la taktubu anni ghairil Quran. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Ini pelajaran besar di sini, teman-teman. Yaitu apa? Nabi ingin konsen semua ke Quran. Para sahabat itu semua ke Quran. Nah, gitu hari ini juga. Kita gimana cara ingin menjaga Quran hari ini? Ikuti sahabat. Jangan ke yang lain dulu. Jangan belajar yang lain. Lihat. Para sahabat itu kan saking semangatnya belajar. Apa jadi tulis para sahabat itu? Apa yang keluar dari lisan Nabi? Apa yang keluar dari lisan Nabi itu ditulis oleh sahabat. Nah, sampai dicegah oleh Nabi. Jangan ditulis. Apa yang keluar dariku itu jangan ditulis. Kecuali Quran. Kan yang keluar dari lisan Nabi selain Quran apa? Hadis. Maka lihat, hadis saja jangan dulu ditulis.
hadis, perkataan Nabi jangan dulu ditulis. Sebelum Al-Quran selesai sempurna 30 juz. Sebelum Al-Quran selesai sempurna diturunkan. Oh gitu ya. Hadis saja itu dilarang untuk ditulis, apalagi pelajaran yang lain. Apalagi pelajaran yang lain. Loh, kita sekarang coba kita diaduk-aduk kan, ya belajar Quran, ya belajar matematika, ya belajar ini, diaduk-aduk. Sahabat saja dilarang kau lihat. Sahabat saja dilarang. Loh, kita mau-maunya coba ngikuti konsep yang bukan berasal dari konsep sahabat. Untuk apa? Menjaga Quran. Nggak akan jadi proses menjaga Quran kalau konsepnya ngikuti bukan konsep Nabi dan para sahabat. Nggak akan jadi. Selamanya kita nggak akan bisa menjaga Quran. Ya, cara kita seperti itu. Ya, cara kita seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya, jadi itu ya pentingnya belajar sirah itu. Maka kita padukan itu maka kita padukan antara sirah nabawiyah dengan menghafal Quran itu supaya kita tambah paham loh, tambah ngerti bagaimana Quran itu prosesnya dalam penjagaannya. Bagaimana kita ini bisa tambah paham betapa istimewanya menghafal Quran. Ya, betapa istimewanya menghafal Al-Quran. Taib. Lalu bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran setelah Nabi meninggal? Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran setelah sepeninggal Nabi? Maka tentunya ini sebagaimana kita jelaskan kemarin pada pertemuan yang lalu, bahwa ini terserah Allah bagaimana menjaga Al-Quran itu, karena hanya Allah saja yang memiliki kuasa, hanya Allah saja yang memiliki kapabilitas. Jadi tidak mesti hanya dengan mereka yang punya hafalan Al-Quran di dalam dadanya Al-Quran itu bisa terjaga. Tidak mesti dengan itu, tetapi memang kalau lihat dalam sejarahnya, ya pertama kali Al-Quran itu bisa dijaga dengan cara dihafal memang. Ya. Tapi ini ingin kita sampaikan agar bisa membuat optimis mereka yang mungkin sudah terpaksa tidak bisa menghafal Quran. Ya, sudah terpaksa, memang sudah tidak bisa mengikuti hafalan Al-Quran, mengikuti kegiatan hafalan Al-Quran. Yaitu apapun kemampuan kita, kalau ingin menjaga Quran, ya cari cara dengan cara apapun. dengan cara apapun. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan demi terjaganya keaslian dan kemurnian Al-Quran, ya tentunya dengan cara apapun yang bisa kita lakukan, silahkan lakukan. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau lihat generasi sahabat, misalnya ada kisah bagaimana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dahulu saat diminta untuk menjaga Al-Quran. Dengan cara dibukukan dalam satu kitab. Maka yang pertama dikatakan oleh Zaid bin Thabit, beliau menolak. Beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan, "Fawallah lau kallafuni naqla jabalin minal jabali maka nabi athqala alayya mimma amaroni bihi min jam'il Quran." Demi Allah, kalau sekiranya kalian kallafuni, membebaniku
kalau sekalinya kalian membebaniku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, nakla jabalin minal jabal, kalau sekiranya kalian menyuruhku untuk memindahkan gunung, nah, itu buat aku lebih ringan, kata Zaid bin Thabit, lebih ringan min jam'il Quran, daripada apa? Daripada kalian memerintahkanku untuk membukukan Al-Quran, untuk menuliskan dalam satu kitab Al-Quran yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah. Jadi Zaid bin Thabit saja, dan itu hanya ditulis, buat beliau berat. Hari ini enteng aja ya, enteng saja gitu. Nulis Quran gitu, karena ya cuman mencontek sih, ya cuman mencontek dari ya dari contoh-contoh Quran yang sudah ada. Tapi proses pembukuan di zaman Zaid bin Thabit juga sebenarnya tidak jauh beda, ya tidak jauh beda. Cuman ya karena beliau itu menulis Quran dalam satu buku khusus itu melalui atau menyalin dari tulisan-tulisan para sahabat yang mereka ini berserakan, ada yang di kulit unta, ada yang di batu-batu, ada yang di tulang, ditulis sama sahabat tuh gitu, lihat. Jadi memang cara belajar para sahabat dulu itu lain dengan kita. Ya kan? Lain dengan kita. Dulu sahabat itu nulis loh. Lah kita ada ilmu nggak ditulis. Aneh kan kita? Gitu. Makanya generasi kita itu kenapa nggak seperti generasi sahabat? Ya gitu. Karena cara belajar kita beda dengan sahabat. Beda dengan para sahabat. Ya, kita nyantai aja belajar, dengerin. Habis keluar dari majelis lupa apa yang disampaikan. Terima aja lah kalau kita nggak dapat ilmu apapun, ya nggak dapat ilmu apapun saat kita belajar di majelis ilmu manapun. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah mengatakan ada kata kolam di situ. Kolam yaitu pena, kan alat untuk menulis kan. Maka cara untuk menjaga Quran itu, cara menjaga ilmu itu ya dengan menulis. Ya, dengan cara menulis. Baik. Maka teman-teman, menjadi penjaga Quran, menjadi penjaga wahyu atau hafidhul wahyi itu butuh hati yang bersih. Susah kita ini, kesulitan, beban kita akan terlalu berat kalau proses dalam menjaga wahyu hati kita kotor. Makanya mengapa Nabi kita dibelah dadanya itu? Loh, lihat. Itu kan karena kita sudah membaca sirah nabawiyah kan. Maka kita tahu kenapa sih Rasul kita dibelah dadanya saat usia kisaran 2 atau 3 tahun itu. Waktu di Bani Sa'ad itu, ya karena sedang Allah siapkan untuk menjaga tempat, untuk menjadi tempat di mana wahyu Al-Quran akan disimpan di dada Nabi. Maka Nabi perlu dibelah dadanya, dibersihkan dari syaitan kan. Kita sudah jelaskan udah berapa kali pertemuan tuh. Itu simpan Al-Quran itu nanti di dada Nabi dibersihkan. Maka proses pembersihan atau proses tazkiyah, proses pembersihan itu harus dimulai dari kecil tuh, di usia-usia itu. Kalau membersihkan jiwa, membersihkan dosa di usia antum kayak sekarang nih akan kesulitan. Ya, usia 50 tahun baru taubat. Baru ya syukurlah. Itu kan mending kan daripada enggak taubat gitu.
Tapi kalau mau ya gitu, kalau mau kita sebagai muslim itu berkualitas, maka pembersihan jiwa itu harus dimulai dari kecil. Yaitu penanaman adab, itu kan pembersihan jiwa itu. Di antara proses pembersihan jiwa itu adalah dengan penanaman adab. Nah, kaitannya apa lagi antara adab dengan tazkiyah? Nah, itu pembahasan yang sudah dulu kita sampaikan. Dan juga proses pembersihan jiwa itu pun juga dengan sejarah, ya, dengan sirah, dengan menyampaikan kisah-kisah khususnya para nabi dan para sahabat. Baik, teman-teman yang saya muliakan, ya tadi karena beban berat untuk menjaga Al-Quran itu tidak tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk Nabi dan para sahabat, tetapi juga untuk para sahabat dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat menjaga Quran tuh, tapi ya harus dijaga. Kalau Al-Quran tidak dijaga, bagaimana nanti jadinya? Ya kiamat lah, hancur. Karena Al-Quran itu tanda di mana bumi ini nanti akan dihancurkan atau hari kiamat itu datang. Tanda salah satunya adalah di mana Al-Quran itu nanti diangkat. Gitu. Nah, kenapa munculnya banyak kemaksiatan, munculnya banyak kerusakan itu? Ya karena proses penjagaan Al-Quran tidak dilanjutkan. Proses penjagaan Al-Quran tidak dilanjutkan. Hari ini banyak terjadi kerusakan? Banyak apa banyak? Banyak. Proses peristiwa atau kerusakan hari ini itu kan banyak. Tapi kan itu banyak juga yang menghafal Quran, Ustaz. Iya. Banyak yang hafal Quran, banyak para hafizul Quran. Tetapi kenapa juga banyak kerusakan, tetapi banyak juga kerusakan hari ini? Ini membuktikan bahwa menjaga Quran itu tidak hanya dihafal gitu. Menjaga Quran itu tidak hanya dihafal, itu salah satunya saja. Makanya saya sudah sampaikan, Ma'had Baitul Arqam ini bukan sekedar lembaga penghafal Quran. Ya, lembaga penghafal Quran, karena sudah banyak mereka yang sudah hafal Quran. Ya. Tetapi kan hasilnya tidak memberikan banyak nilai positif atau nilai istimewa untuk negeri dan bangsa ini. Tidak banyak. Coba apa yang sudah dihasilkan oleh mereka-mereka yang sudah hafal Quran untuk negerinya, untuk masyarakatnya. Ya kan? Ya, berarti di sini ada terjadi kesalahan. Ada sesuatu yang perlu dicek lagi. Saat kita melakukan proses menghafal Quran itu, ada hal yang harus kita evaluasi lagi. Baik. Maka teman-teman yang saya muliakan, bagaimana kalau begitu sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita terkait dengan utamanya zaman ini. Karena kita sudah ditinggal oleh Nabi, ya. Karena serapih-rapihnya Al-Quran itu terjaga hanya dalam dada Nabi. Ya, hanya dalam dada Nabi. Tapi ketika Nabi sudah tidak ada, lalu bagaimana proses selanjutnya terjaganya Al-Quran itu? Juga para sahabat sudah tidak ada, juga para tabi'in sudah tidak ada, dan terus setelah itu orang-orang soleh sudah meninggalkan kita. Maka hari ini di mana zaman kita terlalu jauh
meninggalkan generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu, maka apa yang harus kita lakukan? Maka tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakini dulu, yakin dulu bahwa Al-Quran itu benar-benar dijaga Allah sampai waktu yang telah ditentukan. Yakini dulu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang Allah akan terus jaga. Nah, ini mindset ini sangat penting. Mindset cara pandang ini sangat penting. Karena nanti akan membawa efek dalam kehidupan kita, dimana ketika kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu Allah yang jaga, ya, maka kita akan punya efek yang berbeda daripada mereka-mereka yang tidak yakin dengan Al-Qurannya. Adapun caranya, maka kita tidak usah mikir bagaimana Al-Quran itu dijaga oleh Allah, bagaimana Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Kita tidak usah mikir karena ya itu urusan Allah. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ikuti saja proses yang dulu pernah dilalui oleh generasi emas Islam, oleh generasi Islam pertama. Kenapa mereka atau di saat mereka bersungguh-sungguh dengan Qur'annya itu, di saat mereka begitu dekat dengan Qur'annya itu kenapa mereka lakukan? Atau Nabi lah, ya Nabi kita yang paling mudah lah, yang penjelasannya kita sudah sampaikan kemarin tentang surat Al-Qiyamah itu. Kenapa sih Nabi begitu hirsun, begitu sungguh, begitu kuat ingin menghafal Quran? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Sampai Rasulullah itu tergesa-gesa, kalau dalam ayat itu ya, tergesa-gesa untuk mengikuti bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril, karena Rasul itu punya semangat ingin menjaga Quran. Begitu. Karena Rasulullah itu punya semangat ingin menjaga Al-Quran. Dan semangat itu tertular kepada generasi sahabat. Tertular pada generasi sahabat. Nah, maka kita pun ikuti saja apa yang sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Semangat dengan Quran itu, membaca semangat, menghafal semangat. Ya, adapun nanti hasilnya seperti apa dalam diri kita saat kita telah menghafal Quran, ya maka ini tergantung kesiapan kita, tergantung kesiapan kita. Kalau kesiapan kita itu dilihat dari mana? Ya dilihat dari tempat di mana Al-Quran itu disimpan, yaitu hati. Nah, maka ketika proses menghafal itu menjadi evaluasi kita. Sejauh mana kesiapan hati sebagai tempat Al-Quran itu diturunkan, sebagai tempat Al-Quran itu disimpan. Nah, itu akan kelihatan. Baik. Karena dahulu Al-Quran itu pernah dijaga. Nah, ini proses berikutnya yang perlu kita lakukan ya, yang perlu menjadi sikap kita. Karena dahulu Al-Quran itu pernah dijaga melalui dikumpulkan oleh Allah di dalam dada Nabi, sehingga Nabi mampu membacanya dengan hafalan sekaligus mampu menjelaskannya. Maka inilah praktek yang telah dicontohkan Nabi itu. Dalam rangka apa? Ikut serta untuk menjaga keaslian Al-Quran. Ikut serta dalam menjaga keaslian Al-Quran. Tapi diingat juga bahwa bukan berarti Al-Quran butuh kita untuk dijaga, bukan.
Namun kitalah yang justru butuh Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu dihafal? Kenapa Al-Quran itu dihafal? Kenapa Al-Quran itu dihafal? Itu bukan berarti Al-Quran ini butuh kita, bukan. Ya. Tetapi karena kita butuh Quran sebenarnya, kita yang butuh Quran. Kita yang butuh dengan Al-Quranul Karim. Nah, maka di mana dengan cara kita menjaga Al-Quran melalui aktivitas menghafalnya itu semoga kita dilayakkan oleh Allah menjadi penjaga wahyu, menjadi penjaga kalam Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Allah itu ya sebenarnya sudah memberikan pilihan kepada kita. Ya, wahadainahun najdain. Itu kan secara umumnya ya. Umumnya itu Allah sudah memberikan jalan. Mau jadi hamba-hamba pilihan Allah apa enggak mau? Mau jadi keluarga Allah apa tidak mau? Maka jawaban orang beriman tentu mau. Maka jawaban orang yang merasa takut dengan neraka, jawabannya pasti mau. Maka jawaban orang yang merasa ingin masuk surga, maka mau jawabannya. Ya kalau begitu, kalau ingin menjadi hamba-hamba pilihan Allah, kalau ingin menjadi keluarga Allah, hafalkan Quran. Itu. Ya. Hafalkan Al-Quranul Karim. Karena kalau Al-Quran itu terus terjaga, maka orang yang menjaganya pun, maka orang yang menghafal Al-Quran itu, orang yang menjaganya pun akan Allah jaga pula. Sebagaimana Allah menjaga Quran, maka orang yang menjaga Quran Allah akan jaga juga. Ya. Sikap kita berikutnya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu bayangkanlah bahwa Allah yang menjaga Quran. Sehingga jika kita hafal Quran, bayangkan ya, Allah itu yang menjaga Quran. Sehingga ketika kita menghafal Al-Quran, maka sebenarnya hal itu merupakan bukti bahwa Allah lah yang membuat kita hafal. Saya ulangi, kalau kita memahami bahwa Allah lah yang menjaga Quran, maka saat kita hafal Quran walaupun surat Al-Fatihah, maka itu merupakan bukti bahwa Allah yang membuat kita hafal. Maka Allah yang membuat kita hafal. Atau Allah inginkan, atau Allah sedang menginginkan kita ini menjadi penjaga Al-Quran. Oh, gitu. Allah itu sedang menginginkan kita menjadi penjaga wahyunya. Sehingga kalau kita hafal Quran walaupun sedikit, kita akan syukuri. Bukan marah-marah. Kalau kita hafal Quran walaupun sedikit, dan saat sulit, dan saat sulit, maka kita akan bersabar. Bukan pulang dari pondok, bukan pulang dari pesantren. Ya itu tadi, kenapa kita harus mensyukuri saat kita hafal Quran? Kenapa kita harus bersabar saat kita sulit menghafal Quran?
Ya karena yang menjaga Al-Quran hanya Allah saja. Maka pastinya Allah yang mencari kelayakan gitu. Allah akan mencari kelayakan dari hamba-hambanya sebagai tempat untuk menjaga wahyunya. Jadi itu bayangannya ya. Itu yang harus kita bayangkan. Maka tadi saya di awal kan sudah sampaikan. Ya, poin penting yang perlu dipahami sebenarnya oleh semua umat Islam tentang Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu yakini itu. Yakini itu. Bahwa Allah saja yang menurunkan Al-Qur'an, yang itu menjadi dalil bahwa Al-Qur'an itu bukan bikinan manusia, karena turun. Yang namanya turun kan dari atas ya. Ya, itu bukti bahwa Al-Quran itu bukan tulisan manusia. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Quran. Jadi bukan manusia atau bukan makhluk siapapun itu yang mampu menjaga Quran. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menjaga Quran. Hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Itu pasang betul. Untuk apa? Saat ini akan kita pakai saat kita nanti menghafal Quran, saat kita nanti mengikuti tahapan ataupun proses dalam menghafal Quran. Berjalan dalam menghafal Quran itu tuh, saat kita berjalan dalam rangka menghafal Quran itu, kalau ini kita pasang dalam benak kita, maka saat kita hafal Quran, mulai dari Al-Fatihah kita hafal, An-Nas kita hafal, itu terus kita akan kita syukuri. Mengapa tadi? Karena saat kita hafal Quran itu sesungguhnya bahwa Allah itu sedang menjadikan kita untuk menjadi penjaga kalamnya. Dan saat kita menghafal Quran lalu kesulitan, nah gitu. Saat kita menghafal Quran lalu ada masalah di sana sini, masalah keluarga, masalah dengan perempuan, masalah dengan teman, ada masalah sehingga kita tidak konsentrasi menghafal Quran, maka itu menjadikan kita untuk bersabar. Bukan apa? Bukan pulang kampung. Ya, bukan pulang dari pondok. Maka itu juga yang ya memang tadi saya sampaikannya, memang nggak mudah, berat untuk menjadi penjaga Quran itu berat. Menjadi penjaga Quran itu berat. Dan saat kita melakukan proses untuk menjaga Quran, yaitu dengan cara menghafal atau mungkin membacanya, lalu kita kesulitan hanya gara-gara sulit menghafal lalu kita pulang, nah itu perlu di cross check tuh iman kita. Dan memang itu menjadi dalil menjadi bukti bahwa kita memang tidak layak untuk menjadi penjaga wahyunya. Berarti kalau kita tidak layak untuk menjadi penjaga wahyu, maka kita pun juga tidak layak untuk apa? Sama seperti generasi sahabat. Kita tidak layak untuk masuk di gerbong generasi terbaik. Generasi terbaik itu generasi mereka yang dekat dengan Quran, generasi yang mau sabar dengan Quran. Itu generasi terbaik. Khairukum qarni khairukum kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau nggak sabar dengan Quran, nggak masuk itu ke gerbong generasi terbaik, itu nggak akan masuk. Ya, tahan banting, itu harus bersabar. Maka tadi saat kita menemukan kendala saat menghafal Quran, ya, justru yang harus kita lakukan itu adalah selain bersabar, maka yang berikutnya adalah kita memperbaiki diri.
yaitu melakukan at-tazkiyah, memperbaiki diri. Kita evaluasi, kita muhasabah, mengapa saya sulit menghafal Quran, mengapa saya sulit menghafal Quran itu. Pasti ada kesalahan. Bukan Allah tidak mau memudahkan kita menghafal Quran, karena Allah sudah jelas, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sesungguhnya Allah pasti memudahkan. Allah sudah jelas kok. Tapi kok Ustadz saya masih susah juga menghafal? Ingat. Bukan salah Allah, bukan Allah tidak mau untuk memudahkan kamu menghafal Quran. Tapi ada kesalahan tuh, ada sesuatu yang kalian harus perbaiki dalam jiwa kita, Karena Al-Quran itu kan barang mulia. Bukan barang, Al-Quran itu kan mulia kan. Yang ini adalah punyanya Allah. Sebagaimana kita punya barang yang mahal. Kita punya barang mahal nih. Ini dengerin ya. Kita punya barang mahal. Kita mau nggak barang mahal ini kita simpan sembarangan? Mau apa nggak mau? Nggak mau lah. Pasti kalau kita punya barang mahal, kita simpannya di mana? Kayak gitu loh. Kita akan simpan di tempat yang paling aman. Kita akan simpan di tempat yang paling bersih gitu. Maka tempat yang paling aman untuk menyimpan Quran itu di dada orang-orang yang suci, murni, bersih. Allah maunya begitu, Allah maunya kayak begitu. Sehingga kalau kita menghafal Quran lalu kesulitan, jadi bukan karena Allah yang tidak mau untuk memudahkan kita menghafal Quran. Lalu muncul lagi pertanyaan, Ustadz, itu ada orang yang menghafal Qurannya mudah, tapi kok akhlaknya kayak gitu? Kok kayak... Nah, itu pun juga jangan menjadi pembenaran bahwa Al-Quran itu dimudahkan atau itu adalah tentu juga bukan ada kesalahan dalam dalil, bukan ada kesalahan dalam Al-Quran, ya, bukan ada sesuatu yang salah dalam Al-Quran. Nah, kalau ada orang, justru berbahaya berarti kan, kalau ada orang yang dia hafal Qurannya mudah, 30 juz bisa dihafal dalam waktu sekian bulan umpamanya, tapi kok akhlaknya kotor, tidak mencerminkan hati yang bersih, maka Allah mengatakan, Rasul mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun lana wa hujjatun alaina. Jadi Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan menjadi penolong kita dan akan menjadi ancaman untuk kita, Hati-hati, Al-Quran itu akan menjerumuskan kita ke neraka, akan menaikkan kita ke surga. Itu Quran hujjatun lana, dan kita memohon kepada Allah kan. Jadi ya, jadi gitu. Al-Quran itu memang untuk dijaga itu tidak mudah. Saat kita menghafal Quran kesulitan, ya, itu menunjukkan ketidakmudahannya dalam menghafal, ya, prosesnya maksudnya ya. Saat kita mudah menghafal Quran pun, maka kita punya punya sesuatu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita sudah hafidz Quran, tetapi akhlak kita belum mencerminkan akhlak Al-Quran, maka itu sama saja juga tidak menjadi penjaga Quran. Baik, teman-teman yang saya muliakan, saya sekilas ingin menjelaskan terkait dengan kata-kata yang berhubungan dengan Quran ya, di dalam Al-Quran sendiri. Ini sebagai setidaknya untuk tahu gambaran umumnya,
bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada kata-kata yang erat hubungannya dengan Quran. Misalnya ada kata Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra, bacalah. Nah, tentu baca yang pertama di sini adalah membaca Quran. Kemudian ada yang berikutnya, kata tilawah. Kata yang berhubungan erat dengan Quran. Ya. Yatluna alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat Allah. Yang ketiga, ada kata ta'lim, ta'limul kitab. Ada yang keempat, tadabbur. Ada yang kelima, al-kitab. Maka kita lihat, kita coba sedikit menjelaskan. Setidaknya kita akan dapati isyarat-isyarat bahwa bagaimana cara Allah menjaga Quran itu dilihat dari kata-kata ini. Apa maksudnya? Lihat, Al-Quran bisa terjaga karena dengan banyaknya yang mau membaca. Dengan kata Iqra itu. Dengan kata Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi selama banyak orang yang mau membaca Quran, maka selama itu pula Al-Quran akan selalu terjaga. Yang kedua, kata tilawah. Ya, kata tilawah. Tilawah artinya membaca, tetapi tidak sama dengan kata Iqra. Ya. Jadi Al-Quran bisa terjaga itu karena dengan banyaknya yang mau mentilawahinya. Yang mau mentilawahinya. Dan itu sekali lagi bukan sekedar membaca, tetapi juga sekaligus dengan mengamalkannya. Ya. Kata tadabbur. Maka Al-Quran itu bisa masih tetap terjaga karena dengan masih banyaknya yang mau mentadaburinya. Nah, yang keempat, kata Alkitab. Al-Quran masih bisa terjaga karena dengan banyaknya yang mau menulis sampai tersebarnya mushaf Al-Quran di seluruh dunia. Bahkan di rumah saya saja udah gak terhitung jari. Ini mushaf nih banyak di rumah saya tuh. Ya karena bukan beli tapi dikasih. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Ya biarin aja kalau ada tamu datang ke rumah itu nggak kesulitan untuk bisa baca Quran. Ya, jadi selama Al-Quran itu masih terus dibaca, selama Al-Quran itu masih terus ditilawahi, selama Al-Quran itu masih terus ditadaburi, selama Al-Quran itu terus masih dicetak, itu maka selama itu pula Al-Quran akan terjaga. Maka kita mau mau beramal di mana nih? Kita mau di mana beramal kita? Mau beramal di membacanya, mau ditalawainya, mau ditadaburinya, atau di menulisnya. Karena itu pun juga salah satu yang ikut serta di dalam rangka menjaga Al-Quranul Karim. Maka pertanyaan besar berikutnya yang perlu kita pahami adalah kita mau apa tidak menjadi penjaga Quran. Artinya bukan hanya sekedar hafal di sini. Bukan sekedar hafal. Nah, maka teman-teman dengan belajar adab ini, lihat coba. Kita kan tadi sedang belajar adab ya dari kalimatnya Imam Nawawi. Ini bisa kemana-mana karena memang perkataan Imam Nawawi ini mahal. Ya, karena saking mahalnya saya perlu untuk menggali kata per kata yang disampaikan oleh Imam Nawawi karena beliau bukan sembarang ulama. Nah, dan di sini ikut juga menjadi cara untuk memperbaiki paradigma atau cara pandang kita di antaranya dalam proses menghafal. Kita ingin berbeda
cara pandang kita dari keumuman orang dalam menghafal Quran. Ya. Maka kalau kita ingin menjadi penjaga Quran, hafizul Quran, gitu. Kita coba sekarang ganti artinya ya. Kalau biasa orang mengartikan hafizul Quran itu kan penghafal Quran. Nah, sekarang kita ganti aja. Hafizul Quran itu menjadi penjaga Quran. Biar lebih keren gitu, atau biar lebih kita ini merasa terbebani daripada sekedar menghafal Quran. Ya. Biar kita ini punya semangat lebih lah gitu. Coba bedanya apa antara menghafal dengan menjaga? Kan kalau dalam konsep bahasa Indonesia juga kan beda ya antara menghafal dengan menjaga. Ya, kerasa bedanya? Coba apa bedanya antara menghafal dengan menjaga? Ya, menjaga kan satu proses yang sifatnya umum kan? Umum. Ya, dengan cara apapun bisa kita lakukan untuk menjaga. Pokoknya apa? Ya cari aja lah. Pokoknya umum lah cara menjaga antara memahami menjaga dengan menghafal. Baik. Lalu bagaimana jawaban kita tentang pertanyaan tadi? Maukah kita menjadi penjaga Quran? Kalau kita mau, maka mau tidak mau kita harus mengikuti petunjuk yang ada di dalam surat Al-Qiyamah tadi. Ya, kalau kita mau menjaga Quran harus ngikuti ini. Ingatlah ya, hafizul Quran bukan sekedar menghafal. Antum berada di sini, kegiatan utamanya apa? Kita istilahkan menjaga Quran. Kegiatan utama kita menjaga Quran. Nah, maka proses yang pernah dilakukan Nabi saat menjaga Quran itu seperti apa? Ini pahami ya, ini ilmu besar, ini ilmu penting. Ini kalau tidak antum pahami, nggak akan jadi. Akan proses nanti itu akan sama lagi dengan para penghafal Al-Quran yang pada umumnya itu. Ya, ada sedikit masalah keluar, sering minta izin pulang. Lah, bagaimana bisa jadi penjaga Quran kalau selalu izin dan izin? Nggak akan jadi, teman-teman, nggak akan jadi. Antum tuh harus punya kekokohan dalam kesabaran, kuat dalam kesabarannya, seperti batu, kata Imam salah satu ulama besar. Jadi beliau mengatakan, kenapa aku ini bisa mendapatkan ilmu besar? Karena beliau mengatakan tuh as-sabru kasobril jamad. Aku ini memiliki kesabaran yang kesabaran itu sama seperti benda mati. Benda mati kan diantaranya nih bangku, batu. Benda mati, tahu kan benda mati? Lah dia digeser aja akan tetap seperti itu. Sampai kapanpun akan seperti itu, yang namanya batu, nggak akan berubah-berubah. Nah, seperti itu kesabaran yang harus ada dalam diri para penjaga Quran. Jadi jangan dianggap enteng menghafal Quran, ya. Jangan dianggap ringan. Nah, maka pembahasan tentang at-tibyan fi adabi hamalatul Quran ini wajib. Ya, perlu saya tegaskan, wajib ada di setiap pondok pesantren penghafal Quran ini at-tibyan ini. Ya. Lalu apa konsep yang dijalankan oleh Nabi,
petunjuk Nabi di dalam surat Al-Qiyamah itu saat beliau menjaga Quran, maka kalau dirinci akan muncul tahapan berikut ini. Satu, memiliki semangat tinggi. Itu yang pertama. Ingat loh ya, kalau saya tanya wajib harus jawab. Baik lagi yang punya tulisan ataupun apalagi yang tidak menulis. Salah siapa nggak nulis. Ya. Satu, miliki semangat tinggi. Dari kalimat la tuharrik, surat Al-Qiyamah ayat 16 itu ya. La tuharrik artinya jangan engkau gerak-gerakan lisanmu. Jangan gerak-gerakan lisanmu. Dari kalimat ini para ulama mengatakan fal hirsul ladzi fi khatirik innamad da'i lahu hadrul fawat wan nisyan. Bahwa kegigihan yang ada di dalam benakmu itu hanya disebabkan oleh kekhawatiran akan lenyapnya hafalan dan lupa. Nah, jadi para ulama menjelaskan kata la tuharrik ini menunjukkan akan kehirsunannya, kegigihannya siapa? Nabi kita saat apa? Saat Al-Quran diwahyukan. Itu sangat gigih. Ingin cepat-cepat menguasai itu Nabi itu. Ingin cepat-cepat menguasai. Maka begitu pun juga kita. Harus punya semangat tinggi seperti Nabi loh. Punya semangat tinggi seperti para sahabat. Apapun itu dijadikan sebagai untuk menulis. Ada batu ya ditulis ya nulisnya di batu. Ada apa namanya? Pelepah kurma, nulisnya di pelepah kurma. Ada tulang-tulang unta atau tulang-tulang kambing, nulisnya di tulang-tulang kambing itu. Gitu loh sahabat. Nggak ada alasan nggak bisa nulis. Nggak ada alasan nggak bisa belajar. Ya, hari ini cengeng banget gitu. Coba anak-anak SD hari ini. Nggak mau sekolah bu. Kenapa? Nggak punya buku. Mental-mental yang seperti itu yang tidak boleh ada di generasi umat Islam di depan. Anak-anak antum ini nanti tuh harus dicegah dari dari kebiasaan seperti itu. Ini ya hirsunnya para sahabat atau hirsunnya Nabi dalam hubungannya dengan Al-Quran. Semangat banget mereka itu. Ya. Sehingga nanti semangat ini akan terus dilanjutkan. Ya, semangat untuk menjaga wahyu ini akan terus dilanjutkan karena proses menjaga wahyu itu bukan hanya sekedar dihafal. Ya, proses menjaga wahyu itu bukan sekedar dihafal. Makanya teman-teman saat antum sudah hafal Quran 30 juz, maka jangan merasa cukup. Ingat loh, menghafal Quran itu bukan ujung akhir. Dalam menjaga Quran itu bukan menghafal Quran itu, dalam proses menjaga Quran itu bukan ujung akhir, tapi ini baru proses awal. Proses awal. Apalagi cuman juz 30 yang baru dihafal. Maka semangatnya harus terus digenjot lagi. Ayo selesaikan 30 juznya, bukan hanya juz 30. Ayo hafalkan juz 30 juznya, bukan hanya 3 juz, bukan hanya 13 juz, bukan hanya 23 juz, tapi sampai
30 juz. Nah, itu yang pertama. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kita pegangi itu yang pertama, semangat. Yang kedua, sabar yang tidak kalah besarnya. Sabar. Kalimat ini pun, kata sabar ini pun, ini berasal dari kata la tuharrik ini juga. Karena dalam kalimat la tuharrik ini ada isyarat bahwa menjadi penjaga Al-Quran itu butuh kesabaran tinggi. Dimana saat Nabi kita lagi semangat, ini kan kisahnya saat Nabi lagi semangatnya menghafal gitu ya. Lagi semangatnya mengikuti bacaan Jibril. Lalu saat itu Allah cegah, la tuharrik ya Muhammad. Itu Allah cegah agar tidak menggerak-gerakkan lidahmu, la tuharrik bihi lisanak. Jangan engkau gerak-gerakkan lidahmu. Lalu diperkuat lagi dalam surat Toha. Dalam surat Toha Allah menjelaskan, wala ta'jal bil Qur'ani min qabl ayyuqda ilaika wahyu. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabl ayyuqda ilaika wahyu. Jangan kamu tergesa-gesa. Jangan kamu tergesa-gesa dengan Al-Qur'an sebelum apa? Disempurnakan wahyu kepadamu, sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Nah, kata tergesa-gesa itu berarti sabar apa tidak sabar? Tidak sabar. Maka proses yang kedua itu harus punya kesabaran tinggi. Artinya saat kita menghafal Quran itu jangan cepat-cepat ingin hafal, jangan cepat-cepat ingin banyak, jangan cepat-cepat ingin khatam. Itu seperti Nabi. Satu sisi coba gimana ya cara memadukan. Satu sisi kita harus punya semangat, satu sisi kita harus punya kesabaran. Ya. Sudahlah kita ini kesulitan dalam menghafal, gitu kan? Itu pun juga harus sabar. Sudah pula kita ini jangan cepat-cepat untuk menguasai, jangan cepat-cepat untuk ingin menguasai Al-Quran. Itu pun juga harus sabar. Lalu gimana dong? Nah, ini perlu diterangkan. Jadi manhaj atau konsep dalam menghafal itu sesuai dengan surat Al-Qiyamah itu. Begitu, saya coba jelaskan lagi tadi. Satu sisi harus punya semangat, ya. Satu sisi kita harus punya kesabaran. Nanti proses lebih detailnya saya sampaikan insyaallah. Berikutnya yang ketiga, harus punya iman. Miliki iman. Yang ketiga, memiliki iman. Apa maksudnya? Lihat, para ulama mengatakan ini kalimat para ulama dalam penjelasan ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana, ya dari ayat 16 sampai 19. Lalu ulama mengatakan gini, fa wa'adahu bihifdzi lafdhihi wa hifdzi ma'anihi wa hada a'la ma yakunu famtathala sallallahu alaihi wasallam li adabi rabbih. Allah memberi janji, fa wa'adahu, Allah memberi janji bahwa Rasulullah
itu akan menghafal kata demi kata, bihifdi lafad, bahwa Rasulullah itu akan menghafal kata demi kata, wahifdi ma'anihi, dan akan menghafal makna-maknanya. Ya. Famtathala, maka Rasulullah melaksanakan ajalan Robnya. Maka Rasulullah famtathala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah melaksanakan li adabi rabbih, ajaran. Adab itu ajaran dari Robnya. Karena Nabi mengimani, meyakini, mempercayai akan janji Allah. Apa tadi janji Allah untuk Nabi? Apa tadi janji Allah untuk Nabi? Akan dimudahkan atau akan mampu menghafal kata demi kata dan makna-maknanya. Itu janji Allah. Karena karena Nabi Muhammad itu yakin, karena Nabi Muhammad itu mengimani. Nah, ini maksud harus memiliki iman tuh. Miliki iman, yakini. Sebagaimana Nabi meyakini, sebagaimana Nabi mengimani janji Allah itu, maka dengan berbekal iman ini, lalu Nabi melaksanakan ajaran yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, miliki adab. Nah, dari kata yang disampaikan oleh para ulama tadi ketika menjelaskan ayat surat Al-Qiyamah 16 sampai 19 itu ada kata li adabi rabbihi. Karena Nabi beriman kepada janji Allah, maka Nabi beradab kepada Allah. Karena Nabi meyakini akan janji Allah, maka Nabi beradab kepada Robnya. Apa bentuk adab Nabi? Satu, adab yang harus kita miliki dan itu diajarkan oleh Nabi adalah mendengarkan sampai selesai. Itu adab pertama. Dengerin dulu sampai selesai. Itu yang diinginkan Allah. Mendengarkan sampai selesai. Adab pertama yang dijelaskan oleh Quran sendiri. Yang dijelaskan oleh Quran kemudian ditafsirkan oleh para ulama. Kalimatnya gini. Idza tala alaihi Jibril al-Qur'an ba'da hadza ansit lahu fa idza farigo qara'ahu. Ya, bahwa Jibril membacakan wahyu kepada Nabi. Idza tala alaihi Jibril al-Qur'an, apabila Jibril membacakan wahyu atau Al-Qur'an kepada Nabi,
Maka beliau ansit, diam, mendengarkan. Ansit lahu, diam untuk mendengarkan gitu. Diam untuk mendengarkan. Lalu setelah Jibril itu selesai, faida faragha, apabila Jibril itu sudah selesai membacakannya secara sempurna, maka Nabi membacanya. Membacanya. Maka dari ungkapan ulama ini yang menjadi penjelas dari ayat summa inna alaina bayanah, di antaranya, dan di antara ayat yang dijelaskan itu adalah summa inna alaina bayanah, ya. Maka muncul urutan adab, ya, secara ringkas saya ringkas adab saat bersama Al-Quran khususnya. 1, mendengarkan sampai selesai. Ini sebenarnya proses menghafal bagi yang belum bisa membaca Quran, atau proses menghafal Quran bagi yang menggunakan metode talqin, ditalaki, ya. Maka ketika guru yang mentalaki, ketika guru yang membacakan, diem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengerin sampai sempurna apa yang dibacakan oleh guru. Ini metode Nabi mendengarkan wahyu dari malaikat Jibril. Adapun proses menghafal bagi yang sudah bisa membaca Quran, maksud mendengarkan sampai selesai ini berarti apa? Berarti, Ustadz, saya nggak perlu menghafal Quran dengan cara mendengarkan guru misalnya. Saya bisa menghafal sendiri dengan cara dibaca. Lalu masih ada faidahnya nggak? Masih ada manfaatnya nggak mendengarkan sampai selesai kalimat yang pertama ini, poin yang pertama ini? Nah, jadi gini, adapun yang bisa menghafal sendiri, gini, maka cara ini bisa digunakan. Maka cara ini artinya adalah membaca dengan baik dan sempurna terlebih dahulu, lalu baru mulai proses menghafal. Jadi menghafal antum kan misal ini belum dihafal misalnya, ya, wal muhsanatu juz 5 belum dihafal misalnya. Maka kalau menggunakan poin yang pertama, yaitu mendengarkan sampai selesai, maka maksudnya adalah baca sampai sempurna. Baca sampai sempurna ini bukan hanya satu ayat, karena satu ayat wal muhsanat ini bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 baris, satu ayat sendiri. Bukan hanya sebatas satu ayat, tapi seberapa banyak kata atau seberapa banyak kalimat yang mau antum hafalkan. Antum biasanya kalau ada ayat yang panjang, itu cara menghafalnya gimana? Membaca satu ayat sepanjang apapun apa gimana? Nah, kayak gitu kan, dibagi dua. Misalnya coba dibagi dua tuh gimana? Kalau ayat itu panjangnya segimana, lalu dibagi dua itu menjadi segimana? Kalau seandainya satu ayat itu terdiri ada 5 baris. Ada 5 baris, terus? Nanti satu barisnya itu dibagi 2. Satu baris dibagi 2. Kalau enggak ini setengah-setengah gitu. Maksudnya Dari 5 baris itu menjadi setengah. Iya, maksudnya gini. Dua baris itu kan
di setengahkan gitu, 2 baris setengah gitu. Jadi kan 5 baris, jadi semuanya 2 baris, 2 baris setengah, 2 baris setengah, 2 baris setengah gitu. Atau gini, urutan misalnya kalau antum ingin baca wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum sampai situ, tapi sempurnakan dulu cara bacanya dari ilmu tajwidnya. Maksudnya begitu. Jangan sampai bacanya masih salah-salah kok langsung dihafal tuh, jangan sampai. Karena ini tidak mengikuti proses pertama, yaitu mendengarkan sampai selesai. Gitu. Proses pertama ini harus kita pakai dulu. Nah, kalau antum bisa membaca sendiri gitu prosesnya. Baca dulu sampai sempurna. Berapapun itu, mau 1 baris, mau setengah baris, mau 2 kata, mau 3 kata, terserah. Yang penting baca sampai sempurna. Baca sampai sempurna itu apa? Membaca sampai lancar dan betul tajwidnya. Kalau sudah betul, sudah mulai masuk proses menghafal, diulang-ulang gitu. Ya. Lalu yang kedua, diam. Proses yang kedua itu diam. Nah, berarti ketika menghafal tuh nggak boleh ada yang apa? Nggak boleh ada yang mengganggu. Antum kalau menghafal banyak ribut gimana? Nggak bisa. Ya, maka proses yang pertama ini memang ya apa namanya, ya mendukung sekali gitu untuk bisa menghafal. Jadi tidak ada aktivitas intinya kalau maksud di sini tuh tidak ada aktivitas yang lain kecuali konsentrasi menghafal. Kenapa Rasulullah konsentrasi gini menghafal? Konsentrasi diem. Gitu. Kenapa? Kenapa Rasulullah diem saat Nabi dibacakan saat saat Jibril membacakan wahyu? Diem gitu. Nabi itu sedang apa berarti? Iya, sedang konsentrasi mendengarkan. Makanya Nabi diem. Nah, maka kalau antum melakukan proses menghafal dengan cara membaca, nah, dengan cara membaca gini, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Maka maksud diam di sini apa? Iya. Kalau dulu saya waktu menghafal itu sampai sampai ada bilik-bilik khusus. Biliknya itu cukup untuk sendiri. Cukup untuk sendiri. Jadi bilik-bilik ya cukup untuk sendirilah gitu ya. Ditempatkan di satu bilik khusus. Itu jadi di situ tuh cuma saya sendirian. Nah, disitulah proses menghafal. Dimulai di situ. Nah, jadi tidak ada suara yang kita dengarkan kecuali Quran, tidak ada yang kita pegang kecuali Quran, tidak ada yang dibaca kecuali Quran. Itu diam maksudnya. Ketika kita melakukan proses menghafal Quran dengan cara membaca sendiri. Lalu yang ketiga, bacalah saat telah selesai sebuah ayat itu dibacakan. Jadi kalau umpamanya tadi metodenya dengan cara mendengarkan guru, maka saat guru sudah selesai membaca, maka antum baru membacakannya. Ya. Tapi kalau yang sudah bisa baca sendiri gimana? Ya tadi kalau sudah bacaannya sudah betul, ya sudah lancar, tidak ada enggak gitu bacanya. Lah jangan jangan langsung membaca untuk dihafal, Baca dulu yang benar. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat, gitu dulu. Nah, kalau belum tahu cara membacanya, maka sampaikan ke guru atau sampaikan ke teman yang sudah tahu cara membacanya. Baik, sudah jam 9:30, saya cukupkan. Untuk ininya ya materi ini. Baik, saya kira
mau selesai satu hari tapi mau selesai satu apa namanya satu waktu, tapi nggak masalah lah, kita lanjutkan pekan depan insyaallah, atau nanti di majelis adab pertemuan yang berikutnya. Begitu, kita lanjutkan ke majelis tasmi. Fadhol.